Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Camelia Hadi. Sebelumnya aku mau ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah support channel aku sampai detik ini. Terima kasih yang sudah subscribe dan juga nonton video aku sampai selesai. Di kesempatan kali ini aku mau sharing tentang pengalaman aku membeli hewan kurban tanpa harus menguras tabungan, dan juga tidak perlu menabung dengan nominal yang besar. Tentu teman-teman penasaran kan? Aku yakin teman-teman pernah mengalami pengalaman di tahun-tahun lalu karena harus membeli hewan kurban dengan cara menguras tabungan. Nah, di kali ini aku mau sharing tentang pengalaman aku di tahun ini bisa membeli hewan kurban tanpa harus menguras tabungan. Nah, mari simak videonya sampai selesai ya. Sekitar bulan April lalu, kita pasti dapat uang THR kan? Iya betul, tunjangan hari raya. Nah, uang tunjangan hari raya inilah yang jadi penolong aku atau penyelamat aku untuk membeli hewan kurban secara instan atau cepat. Setiap tahun pasti kita dapat THR kan? Aku yakin teman-teman juga pasti dapat THR. Nah, dulu sebelum aku menemukan metode ini, aku selalu menggunakan THR habis untuk keperluan Idul Fitri atau Lebaran saja. Tapi setelah aku pikir-pikir, sayang banget ya kalau aku habisin uang THR ini cuman buat beberapa hari saja. Akhirnya aku buat perhitungan 70%, 30%. Caranya bagaimana? Nah, di sini aku akan buatkan perhitungannya. Di bulan April, suamiku dapat 2 kategori uang dari kantor. Yang satu adalah gaji bulanan dan yang satu lagi adalah tunjangan hari raya atau THR. Seperti biasa, gaji bulanan akan kami pergunakan untuk keperluan rumah tangga dalam 1 bulan. Dan biasanya aku atur dengan cara budgeting bulanan. Dan untuk THR ini akan aku bikin metode 70-30. 70% untuk keperluan Idul Fitri seperti membeli kue lebaran, baju baru, oleh-oleh, THR orang tua, dan juga fitrah keponakan di kampung. Untuk perhitungan yang 70% ini nggak akan aku bahas secara mendetail di sini ya teman-teman. Yang mau aku bahas secara detail di video ini adalah yang 30%. 30% ini adalah uang THR yang akan aku sisihkan untuk membeli hewan kurban. Nah, begini cara hitungnya. Jadi, kita kan punya gaji ya teman-teman. Misal gaji 10 juta yang akan kita gunakan untuk keperluan sehari-hari dalam 1 bulan. Dan biasanya THR juga dapat 10 juta karena perhitungannya adalah THR itu 1 kali gaji. 70% dari 10 juta adalah 7 juta dan 30%-nya adalah 3 juta. Nah, 3 juta ini yang akan kita belikan hewan kurban di hari Idul Adha. Jadi wajib banget kita simpan atau sisihkan dari uang yang lain. 3 juta ini sudah cukup untuk beli kambing kalau di tempat aku. Karena di tempat aku ini harga kambing kisaran 2,5 juta sampai 5 juta juga ada. Tapi misal THR-nya tidak sebanyak itu, bagaimana? Nah, di sini aku akan kasih solusinya. Misal gaji 5 juta untuk keperluan rumah tangga dan THR 5 juta kita bagi 70%-nya adalah 3,5 juta untuk Idul Fitri dan 30%-nya adalah 1,5 juta untuk hewan kurban.
Uang 1,5 juta ini tentu belum cukup untuk membeli kambing. Jadi simpan dulu, kita cari tambahannya. Nah, begini cara untuk mencari tambahannya. Misal kita beli yang murah ya, kambing 2,5 juta. Nah, kambing 2,5 juta dikurangin THR 1,5 juta, berarti kekurangannya adalah 1 juta. Misal, kita sudah punya tabungan sebelumnya, kita bisa mengambil tabungan sebanyak 1 juta, supaya jadi genap 2,5 juta. Tentu kita sudah sangat terbantu ya teman-teman. Yang tadinya kita harus ambil tabungan 2,5 juta, jadi cuman ambil 1 juta saja. Tentu tabungannya tidak akan terkuras habis kan? Nah, bagaimana jika kita tidak punya tabungan sebanyak itu? Oke, kita hitung lagi ya. Tadi kan kita ambil harga kambing yang 2,5 juta dikurangin THR 1,5 juta, maka selisihnya adalah 1 juta. Nah, dari mana sumber uangnya jika kita tidak punya tabungan? Jadi, mohon maaf untuk tahun ini tidak bisa kurban dulu ya teman-teman. Karena untuk memenuhi kekurangannya adalah 1 juta dibagi 1 tahun. 1 tahun ada 12 bulan. Nah, berarti 1 juta dibagi 12 bulan sama dengan kira-kira 83.300 sekian per bulan. Atau mau kita bulatin jadi 90.000 per bulan atau mau 100.000 per bulan. Apakah sampai sini masih berat? Oke, kita hitung lagi supaya lebih ringan. Misal kita ambil 10.000 per bulan, maka 90.000 dibagi 30 hari, jadi 3.000 rupiah per hari. Nah, gimana teman-teman? 3.000 per hari sudah ringan kan? Semoga apa yang aku sampaikan ini bermanfaat untuk teman-teman, dan aku doakan semoga teman-teman diberi kemudahan dalam menabung supaya tahun depan kita bisa berkurban. Amin. Baik teman-teman, terima kasih sudah simak videonya sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.